free will. Kebebasan manusia untuk memilih. Kebebasan yang kita punyai. Ini akan kita bahas malam ini. Seperti apa itu, bagaimana itu, apakah itu. Kami berharap kita semua benar-benar merenungkan ya mengenai hal ini sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab firman Allah, bukan pendapat-pendapat manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kebebasan apapun itu, termasuk kebebasan memilih, selalu tidak terlepas dari tanggung jawab dan konsekuensi. Tidak terlepas dari tanggung jawab dan konsekuensi. Kita bisa melihat di dalam kanak-kanak, dalam anak-anak. Saya berbicara kanak-kanak di sini bukan hanya dari segi usia anak-anak, tetapi juga secara kejiwaan, secara rohani juga masih anak-anak. Itu adalah kelompok-kelompok orang yang masih mempunyai kebebasan, tetapi sangat lemah. Kalau tidak bisa kita katakan tidak punya. Lemah dalam pertimbangan, mempertimbangkan tanggung jawab dan konsekuensinya. Saya kasih contoh. Anak-anak balita jalan-jalan di taman, dia tertarik akan satu benda di rumput. Dia tidak berpikir panjang, dia ambil benda yang menarik itu yang ada dalam rumput, dia ambil langsung dia masukkan ke mulutnya. Tanpa dia sadari apa konsekuensinya kalau dia makan. Ternyata itu batu. Kalau sampai batu itu dia telan, itu akan terjadi konsekuensinya yang berbahaya bagi dia. Tapi anak-anak tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi itu karena dia tidak tahu. Jadi orang-orang pun, walaupun dia berusia dewasa, tetapi kalau mentalnya, jiwanya, rohaninya masih anak-anak, jarang sekali mereka mempertimbangkan konsekuensi atau tanggung jawab karena ketidaktahuan mereka, karena keterbatasan mereka. Yang berjiwa anak-anak pun selalu yang paling berperan dalam hidupnya adalah keakuannya. Jadi walaupun dia sudah berusia 40-50 tahun, tetapi kalau dia masih fokusnya kepada dirinya, dia mirip seperti anak-anak. Mirip sekali seperti anak-anak. Makanya kalau di dalam usia, kita bisa melihat orang yang berumur anak-anak, ya, umur balita atau umur di bawah 10 tahun, itu nanti untuk orang tua yang umurnya di atas 75 tahun, 80 tahun, itu hampir mirip-mirip sifatnya. Dia itu apa? Apa-apa itu dirinya. Saya punya seorang ibu, saya masih punya ibu, puji Tuhan saat ini, yang usianya sudah 90 ya. Ibu saya sudah umur 90 tahun, ya, tinggal serumah sama kami. Itu sudah kelihatan gitu ya, fokusnya itu pada dirinya saja gitu ya. Saya bagaimana. Nah, itu anak-anak ya, orang-orang yang bersifat kekanak-kanakan, yang jiwanya, rohaninya. Jiwa itu, saya berbicara jiwa itu artinya ada pikiran, ada keinginan, ada perasaan yang masih fokus kepada dirinya. Seperti anak-anak kecil ya, dia tidak peduli dengan yang lain, yang penting dia. Dan banyak sekali masih mengandalkan dirinya sendiri. Pikirannya, kemauannya, perasaannya, itu yang menjadi fokus. Begitulah anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, bukan saja usia dewasa dalam arti kata fisiknya dewasa, tetapi di sini justru dewasa di dalam jiwanya, di dalam mentalnya, di dalam rohaninya. Artinya pikirannya, keinginannya, perasaannya sudah dewasa, maka lebih banyak pertimbangan. Kenapa lebih banyak pertimbangan? Karena dia sudah tahu tanggung jawab dia. Kalau dia seorang suami, dia tahu tanggung jawab dia sebagai suami apa, sebagai ayah apa. Kalau dia sebagai seorang istri, dia tahu tanggung jawab sebagai istri apa, tanggung jawab sebagai ibu apa. Nah, itu sebabnya kalau ada seorang suami yang tidak mengerti, tidak tahu bagaimana dia tanggung jawab dia sebagai suami, tidak tahu sebagai tanggung jawab sebagai bapak, itu selalu dinasihati oleh orang, kamu dewasa dong, kamu tuh sebagai seorang suami, mengerti dong tanggung jawab sebagai suami. Selalu diucapkan seperti itu pada nasihat
suami, entah ibu, entah istri, entah bapak, entah ibu, yang tidak mempertimbangkan atau tidak mengerti tanggung jawabnya sebagai suami. Nah, orang-orang sudah dewasa itu dia mengerti tanggung jawabnya, sehingga dia bisa melakukan tanggung jawab itu. Dia tahu konsekuensinya, apa yang dia lakukan. Makanya orang-orang yang walaupun berusia dewasa, sudah umur 30, 40, 50, yang tidak tahu konsekuensi apa yang dia lakukan, selalu dikatakan belum dewasa. Nah, orang-orang sudah dewasa, apalagi secara rohani, dia sudah tahu tanggung jawab dia itu apa. Konsekuensi dari ucapannya apa. Konsekuensi dari pernyataannya itu apa. Konsekuensi dari pertanyaannya itu apa. Konsekuensi dari sikap hidupnya itu apa, dia tahu. Dan makin dewasa, egonya pun makin berkurang. Kalau masih anak-anak, remaja, tidak peduli dengan yang lain. Yang penting dirinya. Tapi kalau sudah menjadi seorang suami, dia sudah mulai dia berkurang egonya. Karena sekarang saya harus mempertimbangkan juga kebutuhan istri saya, anak-anak saya. Sekolahnya bagaimana. Kalau saya sudah menjadi seorang direktur, saya harus memperhatikan anak buah saya. Sudah mulai egonya itu berkurang. Dan sudah mulai juga mengakui peran pihak lain. Bahkan sudah sampai ke titik adanya ketergantungan dengan pihak lain. Orang yang dewasa itu demikian. Dia tidak lagi mengklaim ya, bahwa dia bisa menghandle semuanya. Tidak. Justru dia mulai mengakui ada peran lain. Seorang ketua sinode, dia sudah mulai mengakui peran sekretaris sinode apa, bendahara sinode apa, sudah mulai. Apa peran majelis daerah, dia mengakui gitu. Dia nggak bisa melakukan segalanya sesuatu. Seperti seorang anak kecil ya, yang menganggap saya bisa melakukan segala sesuatunya. Enggak. Bahkan dia pun tidak lagi berpikir bahwa pikiran saya yang paling benar. Tidak lagi. Dia justru mempertimbangkan pikiran-pikiran orang. Nah, inilah perkembangan dari anak sampai dewasa. Saya kasih ilustrasi. Makin dewasa, itu makin banyak pengetahuannya, maka dia makin matang. Ketergantungan akan banyak hal makin banyak. Saya kasih contoh. Kita di sini rata-rata punya SIM, ya, surat izin mengemudi, ya. Entah surat izin SIM C untuk motor atau SIM A, ya, untuk mobil. Itu semua orang bisa, ya, mendapatkan itu. Ya. Karena pengetahuan yang diperlukan hanya sedikit. Ketergantungan untuk mendapatkan SIM itu pun sedikit. Dia hanya cukup perlu rambu-rambu lalu lintas seperti apa, ya. Etika di jalan seperti apa, cukup sampai di situ aja pengetahuannya. Nggak perlu pengetahuan yang lain. Tapi kalau saudara menjadi nahkoda kapal, itu harus lebih pengetahuannya. Harus tahu, harus ombak seperti apa, kecepatan ombak seperti apa, ketinggian ombak seperti apa, angin seperti apa, bintang seperti apa. Kalau di tengah laut tidak ada komunikasi, arahnya hanya dengan membaca bintang, harus sudah tahu. Apalagi kalau menjadi pilot pesawat udara, harus lebih banyak lagi pengetahuan yang dia punya. Nggak bisa seorang yang lulus untuk dapat SIM A jadi pilot pesawat, nggak bisa. Ketergantungan dia dengan yang lebih dari sekedar pengetahuan untuk mendapatkan SIM, itu lebih. Dia tergantung kepada cuaca, angin, dan sebagainya. Dia harus tahu itu. Ada ketergantungan. Dia tidak bisa memutuskan langsung, saya memilih akan terbang, peduli amat cuacanya jelek atau bagus. Tidak bisa. Setiap pilot sebelum berangkat itu selalu ada briefing mengenai keadaan cuaca. Di tempat dia take off, di tempat dia melalui, sampai mendarat. Harus tahu dia keadaan cuaca seperti apa, kecepatan angin, arah angin, dan sebagainya. Ketergantungan terhadap itu, terhadap alam lebih besar ketimbang orang yang pakai SIM C. Kalau yang pakai SIM C atau SIM A, jarang dia melihat cuaca. Paling-paling hujan ya nggak apa-apa, dalam mobil hujan nggak apa-apa. Hujan petir nggak apa-apa. Tapi yang dia nahkoda kapal dan pilot pesawat, itu ketergantungan terhadap cuacanya besar. Nah, itulah tingkat-tingkat orang yang makin dewasa, makin mengakui ketergantungan pada pihak lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dalam Alkitab, ya, bagaimana tingkat kedewasaan dan bagaimana orang-orang itu dalam tingkat kerohaniannya. Mari kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 1 mengenai Hawa, ya, dengan ular. Adapun ular ialah yang paling cerdik
dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 1 dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana percakapan antara Hawa dan ular. Ular ini tidak sekali saja berkata kepada Hawa yang menyatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kata di sini berkata itu dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan amar, dan bentuknya adalah konsekutif imperfect. Artinya perkataan dia belum selesai, masih terus berproses perkataan dia itu. Berurutan dia akan berbicara terus. Makanya kita bisa perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya, iblis bolak-balik berbicara kepada Hawa. Lalu apa dikatakannya lagi di dalam ayat yang berikutnya, ayat 6? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perhatikan baik-baik di sini. Perempuan itu melihat, saudara-saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya sebenarnya kita sama-sama tahu ya, bahwa yang namanya pohon itu kan sudah ada sebelumnya. Dan yang namanya Hawa itu sudah biasa melihat pohon itu. Namun di dalam ayat 6 ini, di dalam bahasa Ibrani-nya itu jelas dikatakan dengan sejelas-jelasnya, dikatakan melihatnya itu dalam bentuk apa kalimatnya? Ra'ah. Ra'ah bentuknya konsekutif imperfect. Artinya apa? Proses melihat si Hawa terhadap pohon itu bukan sepintas. Bukan sekali melihat sudah selesai. Si Hawa itu melihat prosesnya belum selesai, masih imperfect, belum selesai. Dan bentuknya konsekutif imperfect artinya apa? Berurutan terus-menerus melihat. Jadi dia benar-benar mengamati pohon itu, tidak seperti biasanya dia mengamati. Sebelum iblis datang, dia melihat semua pohon itu ya seperti pohon yang dia lihat sehari-hari. Tapi kali ini setelah iblis menyuruh dia melihat pohon itu di dalam ayat 1, saudara tadi di ayat 1-nya bagaimana yang namanya iblis itu berkata apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi dia sudah mulai ngomong begitu, semua apa nggak boleh kan? Kecuali pohon yang di tengah itu kan. Nah barulah Hawa melihat. Nah melihatnya lebih serius dia. Ya, makanya dikatakan konsekutif, terus-menerus, berurutan, terus dia melihat pohon itu. Nah karena dia sekarang fokusnya kepada pohon itu, tidak lagi fokus kepada yang lain, tapi kepada pohon itu, maka si iblis itulah, si ular itulah menguasai jiwanya, pikirannya, perasaannya, keinginannya. Maka perhatikan apa reaksinya Hawa setelah keinginannya, perasaannya, pikirannya dikuasai, dipengaruhi oleh iblis. Dia katakan apa? Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Sebelumnya dia tidak memperhatikan itu. Padahal pohon itu sudah ada di situ, dari dulu sudah ada di situ pohon itu. Tapi begitu iblis mengarahkan fokusnya kepada pohon itu, dia amati, dan iblis terus-menerus berbicara, tidak berhenti iblis itu. Makanya iblis juga berkata amar itu dalam bentuk juga yang masih berproses, tidak sekali ngomong selesai. Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, saudara bisa perhatikan di ayat-ayat 2 dan seterusnya sebelum ayat 6, itu namanya Hawa itu masih menjawab pada iblis. Buah ini tidak boleh dimakan. Begitu perintah Allah. Dia masih mengingat perintah Allah, buah ini nggak bisa dimakan. Tapi namanya iblis itu konsisten, terus-menerus berkata-kata kepada yang namanya Hawa, sehingga dia terpengaruh. Fokusnya dari perintah Allah jangan dimakan sudah berubah. Fokusnya kepada buah itu. Dan ternyata buah itu enak untuk dimakan. Baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya dan menarik hati. Nah di sini kita bisa lihat, bukankah Hawa sudah tahu harusnya sebagai Tuhan dia punya tanggung jawab, tidak boleh memakan buah itu. Dan dia harusnya sudah tahu konsekuensinya apa. Karena Allah berfirman sebelumnya katakan, jika engkau memakan buah itu engkau mati. Pada saat engkau memakannya engkau mati.
suaminya yang bersama-sama dengan dia. Itu satu kasus. Nanti kita lihat apa sih relevansinya dengan topik kita, kebebasan memilih ini. Nanti kita akan lihat. Tapi ya, saudara bisa perhatikan sekarang prosesnya. Sebelum iblis datang, Hawa tidak memakan buah itu. Padahal setiap hari dia melihat buah itu. Dia benar-benar masih mengikuti apa yang Allah perintahkan. Semua boleh dimakan kecuali pohon itu. Tapi begitu iblis datang, barulah dia memutuskan mengambil. Nah, ini nanti akan jadi pertanyaan kita nanti. Nanti kita akan lihat. Yang pertama. Yang kedua, kasus Lot. Pada saat Lot diajak Abraham untuk memilih tanah mana yang kau mau ambil, karena gembala-gembala kita sering berkelahi. Dalam Kejadian 13 ayat 10 dan seterusnya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah proses memandang dan melihat itu semuanya pun dalam bentuk yang belum selesai prosesnya. Maka dikatakan masih konsekutif, imperfect. Nasa pandangannya, ra'ah melihatnya. Belum selesai itu prosesnya. Ya bagaimana dia bisa melihat satu tanah dalam sekejap? Perlu waktu untuk melihat lebih dalam. Nanti kita bisa lihat bahwa ternyata proses dia melihat dan memandang itu belum selesai. Dia hanya melihat sekali saja, dan dia katakan seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dan kalimatnya perhatikan, seluruh lembah Yordan. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora. Karena yang dia lihat sebenarnya adalah daerah sekitar Sodom dan Gomora. Berdasarkan informasi yang dia lihat dalam proses yang belum selesai memandang dan melihat itu, maka dia memilih. Jadi berdasarkan pemilihan itu yang juga tidak ternyata belum selesai juga dengan baik, akhirnya dia berangkat pergi. Nah, saudara-saudara, di sini juga jadi pertanyaan. Apakah Lot itu memilih berdasarkan kebebasan memilih atau ada hal lain yang mempengaruhinya? Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, contohnya adalah Yusuf yang disebut Barnabas dengan Ananias. Yusuf yang disebut Barnabas menjual tanahnya, dan semua hasil penjualan tanahnya dia serahkan kepada Petrus dan rasul-rasul. Melihat ini, Ananias melihat kelakuan Barnabas ini, dia ingin menurutinya, maka dia jual juga tanahnya. Tapi di tengah jalan dia memutuskan untuk tidak memberikan semua hasil penjualannya kepada Petrus, hanya sebagian yang dia berikan. Jadi kita lihat apakah keputusan itu karena pilihan dia murni atau tidak. Contoh keempat, Daud dan Betsheba. Kita sama-sama tahu Daud dan Betsheba. Saat itu Daud sudah menjadi raja. Dia naik ke atap. Dia lihat ada seorang perempuan mandi. Dia suruhlah prajuritnya memeriksa siapa perempuan itu. Kasih tahulah dia Betsheba, ya, istrinya Uria. Lalu dia malah meminta agar dia bisa dia memutuskan untuk tidur bersama Betsheba. Padahal dia sudah tahu kan, dia itu raja, dia punya tanggung jawab sebagai hamba Allah. Dia tahu dia itu hamba Allah, dia tahu dia itu raja. Tapi di saat itu kekanak-kanakannya keluar, seolah-olah semuanya milik dia. Lupa dia dengan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Lupa dia sebagai tanggung jawabnya sebagai raja. Bahkan dia tidak lagi tahu, tidak mau tahu akan konsekuensi yang akan dia lakukan. Maka dia berzina dengan Betsheba. Bahkan yang lebih sadis lagi, karena dia sudah benar-benar suka sama Betsheba, dia rancang satu pembunuhan terhadap suami Betsheba yang namanya Uria itu. Dengan berdarah dingin, dia undang si Uria makan malam bersama dia, minum-minum bersama dia. Bahkan dengan berdarah dingin, Daud itu menyerahkan surat untuk Yoab.
surat untuk Yoab, pemimpinnya si Uria. Yang isi suratnya itu adalah tempatkan Uria di garis paling depan supaya mati kalau berperang. Tega amat yang namanya Daud itu memberikan surat itu, ditutup memang suratnya, tapi yang disuruhnya, kurir yang disuruh memberikan ke Yoab adalah si Uria. Orang yang diperintahkan dalam surat ini untuk supaya taruh di garis depan. Saya nggak bisa bayangkan betapa sadisnya seperti itu. Tapi coba lihat, apakah Daud dihukum mati sama Allah? Enggak, dikasih waktu dia untuk bertobat. Memang hasil zinahnya dengan Bathsheba mati anaknya itu. Tapi anak berikutnya dari Bathsheba yang terkenal, Salomo, diberkati Tuhan. Sementara Ananias hanya membohongi Petrus, langsung mati dia. Istrinya pun ikut-ikutan mati. Kenapa? Padahal kayaknya Daud lebih sadis gitu ya. Ya itulah, Daud memang sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Dari keturunan Daud lah nanti Yesus akan datang. Daud dari kekasih Tuhan. Itu pilihannya Tuhan. Ananias dipilih untuk sebagai contoh. Untuk menunjukkan kuasa Tuhan bagi semua yang membohongi Tuhan. Nah, saudara sudah dikasih Tuhan. Dari sini kita bisa melihat. Ada timbul beberapa pertanyaan. Antara lain dalam kasus Hawa. Apakah Hawa memakan buah itu murni pilihannya, atau ada campur tangan pihak lain yang membuat dia memakan buah itu? Kenapa pertanyaan ini muncul? Pertanyaan begini, kalau iblis tidak ada, apakah Hawa akan memilih memakan buah? Karena faktanya saat iblis belum datang, saat ular belum datang, Hawa tidak pernah ada niat sedikit pun juga untuk memakan buah itu. Sebaliknya, saat iblis datang, bisakah Hawa memilih untuk tidak memakan buah itu walaupun dibujuk oleh iblis? Faktanya, Hawa nggak bisa mengelak dari bujukan itu. Sehingga dia akhirnya memakan. Dari kasus ini kita bisa melihat, apakah benar Hawa itu mempunyai kebebasan memilih yang murni, yang tidak dibatasi oleh kedaulatan siapapun juga. Kalau memang punya, dia bisa memakan buah itu tanpa perlu iblis ada. Atau dia bisa menolak iblis, walaupun dibujuk seperti apa. Faktanya Alkitab menulis, saat dia di bawah otoritas Allah, dia tidak memakan buah itu. Saat dia tertipu dan jatuh dalam otoritas iblis, dia memakan buah itu. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Apapun alasan kita, kalau kita kata, ya itu pilihan dia Pak, pilihan dia itu menuruti iblis, ya apapun lah. Yang jelas, dia memakan buah itu karena ada iblis. Karena kalau nggak ada iblis, dia nggak makan. Bagaimana dengan Lot? Enggak, yang sesuai itu yang makan. Mana? Yang kedua adalah Lot. Apakah Lot memilih Sodom itu murni pilihannya? Apakah Lot memilih Sodom itu murni pilihannya? Atau ada campur tangan? Saudara-saudara, slide-nya nggak berubah, coba saudara ya? Belum berubah Pak Jo di monitor kami. Masih slide yang tulisan perempuan itu melihat. Belum berubah Pak Jo. Iya, belum berubah Pak Jo. Melihat. Masih perempuan. Masih Hawa Pak. Belum berubah. Masih Nah, di saya Hawa. masih Kejadian 3 ayat 6. Masih kejadian 3 ayat 6. Sebentar. kejadian 3 Belum berubah. Sabar. Ya, seharusnya ini ada masalah teknis berarti. Sebentar Kejadian 3 dulu. ayat 6. Sebentar dulu ya. Kejadian 3 ayat 6 Pak. Iya, sebentar. Saya buka siap. lagi. Sebentar. Ibu lihat aja. Rambo. Melihat kami semua.
Sekarang kelihatannya yang mana nih? Dipanggil. Masih Ya, bagian sebentar, barat, sebentar, Pak. ya. Dipanggil dan dipilih. Ya, sebentar. Dipanggil dan dipilih. Bagian 6. Bagian 6. Saya paham bagian 6. Ya, yang kelihatan masih sekarang berubah. Ya. Berubah. Bahkan manusia Belum sudah, Pak. Oke. lalu Bagian 3 Tadi kita sudah bicara soal Hawa. Sekarang kita bicara soal Lot. Saya ulangi sedikit lagi ya. Nah, dalam kasus Lot itu melayangkan pandangannya dan melihat ini pada saat kasus di mana Abraham mengajak Lot memilih mana yang dia mau ambil. Nah, karena gembala mereka suka berkelahi. Di sini kita lihat bahwa Lot itu melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan baik airnya, banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, setelah dia melihat, walaupun proses memandang dan proses melihatnya itu ada satu proses yang belum selesai, dia memilih. Baginya seluruh lembah Yordan itu. Dan dia berangkat. Nah, kita akan lihat nanti, apakah proses memilihnya dia ini benar-benar murni pilihan dia atau ada hal lain yang mempengaruhi dia. Tadi kita juga sudah berbicara mengenai Yusuf dan yang disebut Barnabas dengan Ananias. Saudara-saudara sudah tahu, saya tidak usah lagi mengulangi kasus Daud dan Betsheba juga. Yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah Hawa memakan buah itu murni pilihannya atau ada campur tangan pihak lain? Itu jadi pertanyaan. Kenapa saya bertanya itu? Karena saya melihat sebelum iblis datang, apakah Hawa bisa memilih memakan buah tanpa digoda oleh iblis? Kita bertanya-tanya, bisa nggak Hawa memilih sebelum iblis datang, dia memakan buah itu? Faktanya dia tidak memakan buah itu. Selama iblis belum datang, dia nggak pernah makan buah itu, walaupun buah itu sudah ada di situ. Karena dia masih di dalam kedaulatan Allah. Tapi begitu iblis datang, menipu dia, mempengaruhi dia. Kalau Rasul Paulus katakan menipu Hawa, itu baru Hawa memakan buah itu. Apakah Hawa saat ditipu iblis tidak bisa menggunakan kebebasan memilihnya untuk menolak? Tidak mau saya memakan buah itu. Bisakah dia melakukan itu? Faktanya, saya tidak bisa mereka-reka karena saya nggak tahu apa di pikiran Hawa saat itu. Yang saya tahu adalah faktanya saat iblis datang, menyuruh dia memakan buah itu, menipu dia untuk memakan buah itu, dia memakan buah itu. Jadi sebelum yang saya tahu adalah sebelum iblis datang, Hawa tidak memakan buah itu. Tapi setelah iblis datang, dia memakan buah itu setelah iblis membujuknya. Apakah itu kebebasan memilih Hawa untuk memakan buah itu? Ataukah Hawa tertipu oleh iblis? Jadi bukan murni 100% maunya dia gitu ya. Itu jadi pertanyaan bagi kita semua. Yang saya juga tanyakan nih kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Apa jawaban bapak-bapak, ibu? Nanti setelah sesi ini, pertanyaan itu akan diulangi oleh moderator. Apa jawaban bapak dan ibu? Apakah benar itu murni pilihannya Hawa atau ada yang mempengaruhi pihak lain? Lot, saat dia memilih Sodom, apakah itu murni pilihannya? Apakah dia tahu? Dia hanya melihat dari satu sisi bahwa itu dari lembah Yordan itu airnya banyak, seperti taman Tuhan, seperti taman di Mesir. Maka dia memilih itu. Jadi dia berdasarkan masukan pandangannya itulah dia memilih itu. Tapi apakah dia akan memilih itu kalau dia tahu ternyata di Sodom itu isinya orang-orang jahat? Karena kita sama-sama tahu saat dia hidup di Sodom, hidupnya Lot itu tersiksa. Tuhan sendiri yang berkata, Lot ini tersiksa, sangat tersiksa.
Lot ini. Tersisa soal apa? Tersiksa soal apa? Tersiksa karena sekitarnya itu orang-orang jahat gitu loh. Itu pernyataan Tuhan. Dan akhirnya dia kalau dia tahu istrinya akan mati jadi patung garam, apakah dia akan mau memilih tempat contoh? Kalau dia tahu dia harus, karena dia tertekan, karena pada saat utusan Allah datang kepada dia dan orang-orang di Sodom mau membunuh utusan itu, dan dia melindungi utusan itu, bahkan dia menawarkan 2 anak gadisnya yang masih perawan sebagai pengganti. Kalau dia tahu itu akan kejadian, apakah dia akan memilih Sodom? Nah, itu jadi pertanyaan bagi kita semua. Daud, apakah Daud berzina itu merupakan pilihan dia, murni pilihan dia? Dia memang mau berzina sama Batseba. Dia mau melakukan pembunuhan berencana pada Uria. Atau ada campur tangan pihak lain yang membuat dia melakukan itu? Itu jadi pertanyaan. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua. Apakah sebenarnya pilihan itu sudah ada atau baru ada? Saat itu baru ada pilihannya atau sebelumnya sudah ada? Mari kita lihat dalam kasus Hawa. Apakah buah itu sebelumnya sudah ada? Atau belum ada? Sudah ada. Jadi pilihan untuk memakan dan tidak memakan sudah ada sebenarnya. Karena Allah menyatakan jangan dimakan. Kalau jangan dimakan, artinya ada yang bisa dimakan. Lot memilih tanah itu. Apakah tanah itu sebenarnya sudah ada? Sudah ada. Tanah sudah ada, Sodomnya sudah ada, orang jahatnya sudah ada. Jadi pilihannya sudah ada sebenarnya. Bukan pilihannya belum ada. Batseba, apakah saat Daud memilih untuk menzinahi Batsebanya belum ada? Sudah ada Batsebanya. Dan setiap hari dia memang mandi di situ. Jadi sebenarnya pilihan itu sudah ada. Tinggal kita memilih yang mana, gitu kan? Kira-kira begitu. Pilihan yang mana? Dapatkah kalau saya sudah memilih sesuatu, lalu saya bisa nggak keluar dari pilihan yang sudah saya ambil? Kalau ternyata tidak cocok itu pilihannya, atau membuat saya sengsara, bisa nggak? Seperti Hawa, bisa nggak balik lagi? Aduh, sorry, maaf, salah pilihan saya memakan buah itu. Ya saya balik lagi deh ke Firdaus. Lot yang sudah mengalami begini, aduh, istri saya jadi patung, habis saya semua hartanya, Sodom dan Gomorrah terbakar. Boleh nggak saya balik lagi, ikut Abraham lagi kayak dulu? Apakah ada benar-benar kebebasan memilih pada diri manusia? Atau pertanyaan yang lebih dahsyat lagi, apakah memang ada manusia yang benar-benar bebas dari satu kedaulatan apapun, sehingga dia benar-benar mempunyai kebebasan murni milik dia? Ada atau tidak? Mari saudara, kita lihat. Ya, saya kasih contoh. Seorang bapak, dia punya anak balita. Seorang bapak punya anak balita. Namanya juga balita, umur masih 3 tahun. Mau dikasih mainan. Maka bapaknya sebagai bapak yang baik, dia memberikan bukan satu mainan. Dia memberikan beberapa mainan supaya anaknya bisa memilih yang mana yang dia mau. Maka si bapak memberikan 5 mainan kepada anaknya. Maka si anak dengan gembira, dia bilang, saya punya 5 mainan. Dan saya punya kebebasan memilih. Dari 5 mainan ini yang mana yang paling saya suka dan paling sering saya mainkan. Dia bisa memilih. Dari 5 itu mungkin dia hanya pilih 2 yang selalu tiap hari dia mainkan. Yang 3-nya dia buang. Dan si anak akan berkata apa? Saya yang memilih. Saya yang memilih 2 mainan itu. Tapi dari segi bapak, dia melihat, tidak anak. Aku hanya memberikan kepadamu 5 mainan. Padahal ada lebih dari 5, ada 1000 jenis mainan. Tetapi untukmu hanya 5, karena sisanya itu berbahaya. Bisa kau makan ketelan, tajam. Dia nggak mungkin seorang bapak untuk anak umur 3 tahun dikasih silet, dikasih gunting, dikasih korek api. Nggak mungkin.
Dia kasih makanan yang tidak, dia kasih mainan yang tidak tajam, yang tidak bisa ditelan mulut, yang tidak kotor. Tapi si anak melihatnya seolah-olah dia punya hak kebebasan memilih. Ada 5 mainan di saya bebas memilih. 2 yang saya senang, 3 saya buang. Itu pilihan saya. Tapi dari segi si bapak, kita melihatnya. Ya terserah kau lah, nak. Tapi supaya kelak kau akan tahu. Aku yang sudah menentukan bagimu. Hanya 5 mainan yang kuberikan padamu. Tapi nanti menjelang kau dewasa, baru aku kasih pilihan-pilihan lain. Aku kasih juga mainan-mainan yang lebih lain. Kalau kau sudah SMA, aku berikan kau motor. Tapi waktu masih SD kelas 2, nggak mungkin dibeliin motor. Karena si bapak tahu, ini anak belum tahu tanggung jawab yang penuh. Belum tahu konsekuensinya. Tapi dari segi si anak, selalu melihat, dia mempunyai kebebasan. Dan tidak apa-apa si anak punya pendapat begitu. Yang tahu kan bapaknya. Aku yang memilih untukmu apa yang harus kau bisa pakai, apa yang harus kau minum, apa yang harus kau makan, apa yang kau... Yang namanya anak 2-3 tahun tidak mungkin bapaknya ngasih babi panggang. Dia kasihnya macam-macam jenis bubur. Tapi anak yang memilih Besok ulang tahunnya Tante Elis Mutawa. Ya silakan, soalnya ada pilihan. Padahal pilihan itu sudah ditentukan oleh bapaknya. Nah ini contohnya, analoginya. Jadi kita juga jangan terlalu semangat